Akhirnya saudara, apa yang terjadi? Ijazahnya palsu. Ternyata ibunya palsu juga. Banyak yang palsu saudara. Ibunya diduga palsu, bapaknya diduga palsu, ijazahnya palsu. Kemarin ngomong dokter Anda, sekarang insinyur. Yang benar yang mana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang, sahabat sepansa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kali ini ada berita yang cukup viral dan sangat menarik, di mana Nopel Bahmukmin kembali berorasi dalam sebuah demonstrasi bersama jamaah beliau. Dan di situ dia mencoba untuk kemudian mengulas tentang ijazah palsu Pak Jokowi. Dalam orasinya, Nopel Bahmukmin berteriak-teriak tentang ijazah palsu Pak Jokowi. Bahkan tidak segan-segan Nopel Bahmukmin mengatakan bahwa seharusnya dia malu dan kemudian mengundurkan diri. Ujung-ujungnya hampir semua demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini pasti bisa ditebak pada akhirnya itu adalah turunkan Jokowi atau minta Jokowi mundur. Ya, karena memang dari awal mereka ini adalah orang yang punya agenda-agenda untuk kemudian melengsarkan Pak Jokowi. Kita akan coba melihat ke dalam bahwa Nopel Bahmukmin dalam orasi ini semakin tak terkendali. Bagaimana dia kemudian menuding Pak Jokowi berijazah palsu. Tidak hanya sampai di situ. Beliau juga menyebut bahwa orang tuanya palsu, ibunya palsu, bapaknya palsu, ijazahnya palsu, detailnya palsu, semuanya palsu. Ini pernyataan yang tentu sangat miris bagi kita semua. Karena kenapa? Bahwa begitu berani Nopel Bahmukmin membuat pernyataan seperti itu yang jika tidak didukung oleh sebuah fakta-fakta atau bukti-bukti yang kuat, maka ini akan memalukan bagi Nopel Bahmukmin itu sendiri. Tapi kita akan coba menyimak dulu seperti apa orasi beliau yang begitu berapi-api, yang begitu bersemangat, seolah-olah dia bicara tanpa beban, dan apa yang dia sampaikan ini seolah-olah bahwa itu adalah sebuah kebenaran, padahal ini masih menjadi sebuah isu yang sedang viral, berkembang, dan memang dikapitalisasi oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kemudian mempengaruhi publik Indonesia agar ikut berpikiran negatif terhadap Pak Jokowi. Mari kita simak orasinya. Akbar, Sallu ala Muhammad. Siap berjuang, siap bersatu, siap ikuti komando Habib Rizik Syihab. Akbar, ingat siapa yang kita ikuti komandonya, siapa yang akan kita ikuti komandonya. Betul, imam besar kita Habib Rizik Syihab, itulah yang akan kita ikuti komandonya, saudara. Hari ini luar biasa. Hari ini saudara menjadi saksi bahwa kita berkumpul lagi, saudara. Betul. Begitu juga tempat ini beberapa tahun yang lalu. 4 saudara, di sini umat ditambaki dengan gas air mata, saudara. Betul. 4-11 jangan pernah kita lupakan, saudara. Karena 14 kita lupakan, saudara. Akhirnya nyawa yang kemarin 2 orang melayang, mereka kita tuntut Komnas HAM. Komnas HAM-nya budak, saudara. Betul. Kita tuntut Kompolnas, saya turun, kami proses, saudara. Namun semuanya itu buntu, saudara. Betul. Akhirnya sekarang terjadi lagi di Stadion Kanjuruhan, saudara. Nggak tanggung-tanggung, ratusan orang mati, bahkan hampir 200 orang mati nyawa melayang. Karena siapa? Karena kebiadaban oknum aparat kita, saudara. Betul. Mereka nggak pernah ada sanksi jerah, saudara. Lucu yang disalahin pintu, saudara. Betul. Yang jadi tersangka tangga, saudara. Saya mau tanya begini, waras sampai kagak? Waras sampai kagak? Kalau waras, saudara, nggak bakalan benda disalahin, saudara. Yang punya otak manusia, yang punya kelakuan manusia, seharusnya itu Kapolres Jatim dicopot, saudara. Betul. Seharusnya yang namanya Muhammad Iriawan atau
Iwan Bule itu dipecat saudara. Ingat saudara, kasus 411 Kapoldanya Iwan Bule. Sekarang saudara, Iwan Bule itu tangannya sudah berdarah-darah, tangannya sudah menanggung mati nyawa bangsa Indonesia karena didiamin saudara. Tangan yang berdarah-darah, ada senjata mematikan, Kanjuruhan terulang lagi saudara, betul? Hari ini saudara kita menjadi saksi. Ratusan orang sudah cukup. Berapa lagi yang harus tumbang demi kebiadaban rezim ini saudara, betul? Mereka bukan mengayomi rakyat kita saudara. Mereka bukan saudara, justru membela oligarki saudara, betul? Udah rusak negara ini saudara. Udah darurat kebohongan, udah darurat ketidakadilan, sudah darurat penista agama saudara, betul? Hari ini saudara, kita akan menuntut kembali. Ternyata pemerintah kita nggak pernah serius saudara, betul? Nggak pernah mendengarkan aspirasi umat Islam saudara. Mulai dari 212 saudara sampai gini hari nggak pernah pemerintah bisa menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Ulama kita terus bikin kriminalisasi saudara, betul? Saya mau tanya, kalau begitu adil atau biadab? Adil atau biadab? Kalau biadab, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Siap lawan mereka, siap lawan mereka, siap lewat jalur konstitusi. Takbir. Mereka bawa konstitusi, ternyata mereka pengkhianat konstitusi saudara, betul? Ingat saudara, kita sudah nggak pernah percaya lagi sama Jokowi saudara, betul? Kalau sudah nggak dipercaya, tahu malu, mundur dong, betul? Mundur Jokowi, mundur Jokowi sekarang juga. Mundur Jokowi, mundur Jokowi sekarang juga. Mereka taat konstitusi. Ini konstitusi TAP MPRS nomor 6 tahun 2002, tahun 2001. Apabila presiden sudah tidak percaya, harusnya tahu malu, wajib mundurin diri saudara, betul? Bukan sekarang saudara, kebanyakan muka tembok saudara. Akhirnya saudara, apa yang terjadi? Ijazahnya palsu, betul? Ternyata ibunya palsu juga. Banyak yang palsu saudara. Ibunya diduga palsu, bapaknya diduga palsu, ijazahnya palsu. Kemarin ngomong dokter Anda, sekarang insinyur. Yang benar yang mana? Kamu, betul? Kalau begitu percaya ya. Kalau begitu percaya ya. Orang udah gak dipercaya, tahu malu, mundur dong, betul? Ini konstitusi kita bicara, kita nggak bicara saudara tentang inkonstitusional, enggak. Kita taat hukum, justru taat hukum kita melakukan aksi di sini saudara. Ini dilindungi undang-undang, jangan bilang lindungi undang-undang. Ternyata kita dilindungi undang-undang, mereka merusak undang-undang, mereka tembakin kita dengan gas air mata saudara, betul? Kira-kira keji atau tidak? Keji atau tidak? Hanya memusuhi ulama, PKI atau bukan? Yang membantai rakyat Indonesia, PKI atau bukan? Yang membantai 6 jenderal, PKI atau bukan? Yang membantai 16 laskar, PKI atau bukan? Kalau orang Islam, mereka taat Pancasila, mereka punya ketuhanan yang Esa, mereka takut kepada Tuhan saudara. Tapi kalau sudah mereka tidak takut kepada Tuhan, ratusan orang dibantai, ini adalah kesetanan yang luar biasa saudara, betul? Kesetanan yang luar biasa saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi. Untuk itu saudara, mudah-mudahan hari ini kita turun, mereka masih mau mendengar kita. Tapi kalau mereka nggak mau mendengar kita lagi saudara, insya Allah kita sudah teruji. Kita akan bikin aksi besar-besaran. 411 kita turun, kalau perlu 212 kita turun jutaan lagi saudara. Takbir, takbir. Ya, jika kita mendengar sama-sama bahwa Nopel Bahmukmin dalam orasi ini dia berbicara dengan begitu bersemangat tanpa ada rasa-rasa keraguan yang kita dengar, yang kita lihat, seolah-olah bahwa yang dia sampaikan ini itu semuanya sudah didukung oleh fakta-fakta. Ya, sepertinya bahwa Nopel Bahmukmin ini menangkap ya secara utuh apa yang disampaikan oleh Bambang Tri Mulyono. Padahal ini semua belum bisa dibuktikan secara hukum. Lagian juga ini masih dalam proses pendaftaran perkara di pengadilan.
Tetapi Novel Bamukmin ya seolah-olah sudah meyakini 100% bahwa apa yang disampaikan oleh Bambang Trimulyono ini adalah sebuah kebenaran yang tidak ada lagi cacat di dalamnya. Dan ya mereka ini ya Novel dan kawan-kawan ini adalah orang yang selalu merasa bahwa mereka ini tidak pernah salah, tidak pernah keliru, tidak ada kecacatan dalam diri dan kelompok mereka. Seolah-olah mereka paling bersih, paling benar, sementara yang lain ini adalah salah. Itu yang nampak kita lihat di permukaan. Dan bayangkan kalau kemudian Pak Novel Bamukmin ini ya dengan lantangnya, dengan teriakan-teriakannya yang kemudian menyampaikan bahwa ijazahnya palsu, ya, orang tuanya Pak Jokowi palsu, ibunya palsu, bapaknya palsu, semuanya hampir palsu. Ini kan sebuah pernyataan yang sangat-sangat tidak logis, ya. Bagaimana mungkin ya Pak Novel Bamukmin berani bicara begitu tanpa melihat fakta-fakta atau bukti-bukti yang ada hari ini? Apakah kemudian itu tidak akan berujung pada sebuah fitnah jika kemudian itu tidak bisa dibuktikan? Di sisi lain bahwa Novel Bamukmin juga menganggap bahwa rezim hari ini itu tidak pernah mengakomodir aspirasi umat Islam. Pertanyaannya adalah, umat Islam yang Anda maksud yang mana? Karena kita juga ini adalah umat Islam. Ya, orang-orang di sekitar Pak Jokowi itu adalah umat Islam. Ya, banyak pejabat-pejabat negara itu adalah umat Islam. Mereka bahagian daripada komunitas Islam yang ikut berkontribusi dan membangun bangsa ini. Jangan gara-gara kelompok-kelompok Anda yang kemudian tidak diakomodir, atau Anda mungkin berpikir bahwa seluruh umat Islam harus berada dalam komando Anda atau komando dari imam besar Anda, Habib Rizik Syihab, sehingga Anda berani mengatakan bahwa rezim hari ini itu tidak mengakomodir aspirasi umat Islam. Padahal yang dimaksud itu adalah aspirasi kelompok Anda. Ya, karena tahu buktinya bahwa ya umat Islam di sekitar Pak Jokowi itu banyak. Nah, ini adalah narasi-narasi yang memang ya selalu dimunculkan oleh Novel Bamukmin dan kawan-kawan untuk kemudian membangun opini di publik agar ya orang-orang itu ikut-ikutan untuk kemudian tidak suka terhadap rezim hari ini. Karena kita tahu bahwa Novel Bamukmin ini memang adalah orang yang sejak awal tidak suka dengan rezim Jokowi. Dia memang selalu berseberangan. Hampir di setiap celah, ya, ketika ada peluang, maka dia akan melakukan serangan-serangan untuk melemahkan rezim Jokowi. Dan pasti ujung-ujungnya adalah memundurkan. Karena memang itu yang menjadi agenda utama mereka. Padahal, ya, diminta mundur atau tidak, ketika waktunya sudah sampai, pasti dengan sendirinya juga akan berhenti. Jadi kita minta Pak Novel ini agar sedikit bersabarlah, ya, tunggulah 2024, ya, Pak Jokowi akan berhenti, dan ketika saudara punya calon silakan calonkan dan mari berkompetisi dengan sehat. Kita serahkan kepada publik dan rakyat Indonesia untuk kemudian menjatuhkan pilihan kepada figur-figur mana yang dia akan pilih. Kita akan melihat bahwa siapa di antara figur-figur ini yang kemudian akan dipilih secara mayoritas oleh rakyat Indonesia. Ya, tentu itulah prinsip-prinsip berdemokrasi. Kita berharap bahwa apa yang menjadi opini hari ini terkait dengan ijazah palsu Pak Jokowi seharusnya ya kita serahkan kepada proses pengadilan yang sedang berjalan. Jangan lagi menambah, memperkeruh suasana yang ujung-ujungnya bisa menjadi fitnah sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Novel Bamukmin tadi. Ya, berani-beraninya beliau kemudian menyampaikan orang tua Pak Jokowi palsu, ibunya palsu, bapaknya palsu, dan sebagainya. Ini hal yang sangat tidak bisa diterima oleh akal sehat kita. Ya, dan ini harusnya memang ditindak orang-orang seperti ini agar tidak mempengaruhi dan merusak pikiran rakyat Indonesia yang hari ini ya juga mulai menaruh curiga karena opini-opini yang sedang berkembang di media yang sudah tak terkendali ini. Saya kira kita semua harus berani untuk kemudian mengkanter opini-opini yang bisa menciptakan keterbelahan anak bangsa hari ini, di mana media sosial begitu cepat
memberikan informasi-informasi hingga kepada masyarakat awam. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.